Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas terkait amalan-amalan yang berpahala seperti haji dan umrah. Dikumpulkan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan ini ringan, mudah diamalkan, tetapi keutamaan ataupun fadilahnya sangat besar, yakni seperti berpahala haji dan umrah. Tidaklah kita semua tercegah untuk mengamalkannya. Tidaklah kita semua berat untuk mengamalkannya, kecuali hanya bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjaga istiqamah, menjaga secara konsisten amalan-amalan ini. Mungkin sebagian kita belum bisa pergi haji ataupun umrah. Sebagian kita belum terkena kewajiban haji dan belum mampu melaksanakan umrah, baik secara fisik ataupun finansial. Tetapi kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang seperti ataupun senilai dengannya, dengan cara mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang akan kita bahas. Yang pertama, amalan yang berpahala haji dan umrah adalah melaksanakan sholat 5 waktu menuju masjid. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fahiya ka hajjatin, wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka umratin nafilah." Yang pertama, apa kata Nabi? Barang siapa yang mengerjakan salat 5 waktu, barang siapa yang pergi menuju salat 5 waktu fi jama'atin, dengan cara berjamaah, maka seperti nilai haji. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah, seperti ia melaksanakan umrah. Hari ini kita dihadapkan dengan bukan hanya memakmurkan masjid dalam majelis ta'lim, tetapi hendaknya masjid itu dimakmurkan dengan seluruh aktivitas dan kegiatan yang dianjurkan di dalamnya. Di antaranya adalah menghidupkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jelas sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita melaksanakan sholat, tetapi bagaimana mengerjakan sholat itu sesuai dengan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya suri tauladan kita. Oleh karena itu, memakmurkan masjid bukan hanya berpahala haji dan umrah, tetapi ia kaitannya dengan kesempurnaan iman. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, meramaikan masjid, rumah Allah Ta'ala, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah bentuk persaksian yang benar kepada orang-orang yang memakmurkan masjid sebagai tanda keimanan. Cabang iman ada 67, sebagian riwayat menjelaskan ada 77, dan diantaranya adalah memakmurkan masjid. Seorang ulama salaf berkata, "Idza ra'aitar rajula mulazamatal masajid fashhad lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang yang senantiasa terpaut memakmurkan masjid, maka saksikanlah ia adalah orang yang beriman. Meskipun melaksanakan sholat sah selain di masjid, semisal di kantor ataupun di toko ataupun di tempat selain masjid ataupun mushola, tetapi kesempurnaan dan tempat yang terbaik itu hanya bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat di masjid. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menjelaskan bahwa ahabbul bilad ilallahi masajiduha, sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah di atas muka bumi ini yaitu masjid.
Wa abghadul bilad ilallahi aswaqwa. Dan seburuk-buruknya tempat yang dibenci Allah adalah pasar. Nah, kita ini dekat dengan pasar. Hampir setiap hari kita memakmurkan pasar, tetapi kurang memakmurkan masjid. Apa maksud dari hadis ini? Dijelaskan bahwa orang yang tidak mempunyai keperluan, tidak mendesak untuk pergi ke pasar, ataupun hanya sekedar untuk menghabiskan waktu luangnya di pasar, maka sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena pasar itu banyak sekali keburukan-keburukan di dalamnya. Adapun orang yang bekerja, kewajibannya berniaga ataupun berdagang ataupun semisalnya di pasar, itu tidak ada masalah. Dan tetap dalam keadaan apapun, baik bekerja di kantor ataupun berdagang di pasar, hendaklah kita kaitkan hati kita dengan masjid, yaitu salah satu tempat yang terbaik yang paling dicintai Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dengan memakmurkan masjid itu bisa mencegah mara bahaya dan musibah. Para ulama menjelaskan apabila kita mengerjakan 3 amalan, ketika Allah ingin menurunkan satu bencana ataupun musibah di satu kampung tersebut, Allah melihat 3 amalan itu hidup, maka niscaya musibah ataupun bencana itu akan dijauhkan darinya. Yang pertama adalah qiyamul lail, yang kedua adalah silaturrahim, dan yang ketiga adalah imaratul masajid, memakmurkan masjid. Dan di antara keutamaan orang yang memakmurkan masjid dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hati seseorang yang senantiasa terpaut ke masjid. Hari ini fenomenanya tidak memakmurkan masjid karena sebab pekerjaan, karena sebab kegiatan aktivitas yang tidak ada habisnya. Padahal dulu sebelum bekerja mungkin kita on time pergi ke masjid dan kita menjaga waktu ke masjid. Ketika pengangguran sebelum azan sudah datang ke masjid. Ketika mulai dapat kerjaan, zuhur asar tidak kelihatan di masjid. Ketika naik pangkat jabatan tinggi, mulai 4-5 waktu sholat tidak nampak di masjid. Jadi jangan sampai pekerjaan ataupun aktivitas kita sehari-hari menghalangi dari untuk melaksanakan sholat wajib di masjid. Kalaulah masjid itu bukan tempat yang terbaik untuk melaksanakan sholat, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengerjakan sholat di rumah beserta ahli keluarganya. Tapi Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat wajib kecuali di masjid. Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat wajib kecuali secara berjamaah. Dan ini penekanan bagi kita. Ketika Covid 1-2 tahun yang lalu, banyak orang yang berteriak, jangan ditutup masjid. Kenapa tempat ibadah ditutup? Kenapa kami tidak boleh masuk ke dalamnya? Setelah Covid berakhir, yang teriak itu tidak nampak di masjid. Yang berkoar-koar untuk membuka masjid tidak kelihatan sujud di hadapan Allah Ta'ala. Maka kalau kita hanya berpatokan kepada fikih, tentulah sah ibadah yang dilakukan. Karena sholat tidak ada kewajiban di dalam masjid. Tetapi kebaikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengaitkan tata cara pelaksanaannya dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk menyempurnakan kembali pahala senilai haji dan umrah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga dijelaskan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam keadaan telah bersuci, mengambil air wudhu sebelumnya, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ihram. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
pahala yang senilai haji dan umrah adalah melaksanakan sholat sunnah isyraq. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini fa ajruhu ka hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Yang artinya barang siapa sholat subuh secara berjamaah, kemudian ia tidak pulang, dia duduk berzikir mengingat Allah sehingga matahari itu terbit, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Bukan hanya haji dan umrah, Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali. Pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna, dan yang sempurna. Dijelaskan oleh para ulama pakar hadis terkait kesunahan sholat sunnah isyraq. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Al-Imam At-Tibi menjelaskan bahwa masuknya waktu isyraq itu adalah di awal duha. Karena waktu isyraq ketika masuk, ia juga termasuk waktu duha, tetapi yang awal-awal. Alasannya adalah sebagian ulama mengatakan sholat sunnah isyraq dan duha sama. Jadi di sini ada khilaf ataupun perbedaan pendapat. Apakah sholat sunnah isyraq itu sama dengan sholat duha atau berbeda? Di antaranya menurut yang mengatakan sama adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, bahwa sholat sunnah isyraq dengan sunnah duha adalah sama. Sebab isyraq dikerjakan di waktu duha. Sehingga kita mengambil pendapat itu dan kita mengerjakan sholat sunnah isyraq dengan niat sama seperti sholat sunnah duha saja. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sholat sunnah isyraq dan sunnah duha berbeda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan pahala yang sangat besar, haji dan umrah yang sempurna, maka tentulah ia mempunyai syarat dan ketentuan untuk mendapatkannya. Kalau sholat duha waktunya panjang. Kalau sholat duha mungkin orang-orang tidak terlalu bergegas melaksanakannya. Tetapi untuk sholat sunnah isyraq itu waktunya terbatas, sehingga orang yang bisa mendapatkannya bernilai seperti haji dan umrah yang sempurna. Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini, ulama mensyaratkan agar kita bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq 3. Yang pertama, sholat subuhnya berjamaah. Kalau sholat subuh ini tertukar dengan sholat duha karena kembang api nanti malam, maka nggak bisa isyraq. Yang kedua, sholat subuh dikerjakan di masjid. Dan yang ketiga, setelah sholat tidak pulang ke rumah. Tidak pulang tersebut bukan tidak pindah tempat duduk. Silahkan kita pindah tempat duduk, yang penting masih di area masjid. Kemudian menyibukkan diri menunggu waktu isyraq dengan amalan seperti zikir, membaca Al-Quran, dan diantaranya mengikuti majelis taklim di subuh hari. Kemudian setelah masuknya waktu isyraq itulah baru kita melaksanakan 2 rakaat. Adapun orang yang uzur seperti para pegawai negeri sipil ataupun orang yang ada tuntutan setelah subuh itu langsung pulang ke rumah, maka karena uzur itu tetap dia bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq walaupun di rumahnya. Tetapi yang sebaiknya menjaga agar mudah isyraq itu tercapai adalah tetap berdiam diri, niat iktikaf di dalam masjid. Berapa lama waktu isyraq itu datang setelah subuh? Ulama fikih menjelaskan 90 menit setelah masuknya waktu subuh.
Jadi kalau subuh 5.24, 4.25, 4.26, 90 menit ke depan sudah masuk waktu isyraq. Mungkin kalau ada pengajian nunggu isyraq itu terasa sebentar, tetapi kalau tidak ada pengajian terasa lama. Ustadz, saya berat nunggu isyraq lama di masjid sampai matahari terbit. Ustadz, saya susah nunggu isyraq karena di masjid tidak ada pengajian. Apa lamanya? Hanya 90 menit dibandingkan Argentina dan Perancis. Kadang kita untuk ibadah itu berat, tapi untuk dunia terasa sebentar dan ringan. Kalau tidak bisa dilaksanakan isyraq setiap hari, tidak ada masalah, tetapi jangan ditinggalkan juga setiap hari. Kaidah menjelaskan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Alhasil di dalam satu minggu ataupun di dalam satu bulan, mampu kita melaksanakan sekali, silahkan. 2 kali silahkan. Setiap minggu 2-3 kali dengan mengikuti pengajian-pengajian subuh. Setelahnya isyraq, maka itu lebih baik. Semakin kita konsisten menjaga isyraq, maka di sana ada pahala yang besar senilai haji dan umrah yang sempurna, dan yang sempurna. Lantas bagaimana kalau datang waktu isyraq sedangkan majelis ilmu belum selesai? Kadang ada jamaah yang baru belajar agama, jamaah yang sedang semangat-semangatnya dalam beramal. Ketika pengajian subuh belum selesai, sudah masuk waktu isyraq, maka langsung keluar meninggalkan majelis, langsung keluar meninggalkan pengajian. Ini adalah bentuk yang kurang adab dari mengikuti majelis ilmu. Tetap kita duduk walaupun tidak sempat melaksanakan isyraq, karena sesungguhnya perkara yang wajib lebih didahulukan dibandingkan perkara yang sunnah. Menuntut ilmu wajib, jauh lebih besar keutamaannya dibandingkan sholat sunnah isyraq. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang bernilai haji dan umrah yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Mu'jamul Kabir adalah pergi ke masjid untuk menghadiri majlis ilmu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu." Barang siapa yang berangkat ke masjid dan yang ia inginkan adalah hanya untuk belajar ataupun mengajarkan agama, artinya hadir ke majelis taklim, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka pahalanya seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Kadang kita untuk masalah dunia siap memaksimalkan diri, capek dan letih untuk mendapatkannya. Tapi untuk agama banyak orang-orang yang berdalil, bahkan mengkambing hitamkan agama untuk kemudahan menuntut ilmu. Ustadz, zaman sekarang kan sudah modern, gak perlu lagi ke masjid hadir majelis taklim. YouTube ada, ustadz-ustadznya pun viral, media sosial ada, banyak penceramah-penceramah yang bagus. Benar, mungkin kita bisa mendapatkan ilmu bukan hanya offline tapi online. Tetapi keberkahan ilmu itu hanya bisa kita dapatkan dengan melangkahkan kaki menuju majelis-majelisnya. Oleh karenanya orang yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan itu tidak bisa kita dapatkan melalui YouTube ataupun media sosial. Dan ketika kita menuntut ilmu tanpa offline atau tidak hadir ke majelis ilmu seperti yang kebanyakan diadakan di masjid, maka kebanyakan orang mengabaikan adab-adab dalam majelis ilmu. Kalau di masjid ini kita pengajian semuanya duduk, pakaian rapi, tidak ada yang bersandar dan lain sebagainya. Tapi
Ketika kita dihadapkan dengan ceramah-ceramah yang ada di YouTube ataupun media sosial, banyak kita mendengarnya dengan tidur-tiduran di rumah, pakai celana pendek, pakai kaos kutang, sambil ngerokok lagi ngedengerinnya. Maka tidak ada adab untuk mendapatkan ilmu itu. Ilmu dapat tetapi keberkahannya tidak. Apa tanda kita mendapatkan ilmu tetapi tidak mendapatkan keberkahan ilmu? Tandanya adalah kita tercegah untuk mengamalkan ilmu itu. Berapa banyak ustadz yang sudah mengisi pengajian di masjid ini dan berkata, Allah perintahkan kita untuk sabar, Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi nyatanya ilmu sabar itu belum bisa kita amalkan. Sedikit-sedikit ke istri marah, padahal tahu keutamaan sabar. Ke anak kasar, cepat marah, padahal tahu keutamaan sabar. Dengan jamaah masjid tidak toleransi, cepat marah, menyalahkan, padahal tahu itu tidak baik. Maka tanda ilmu itu tidak berkah. Kita punya ilmu tapi tidak bisa diamalkan. Oleh karenanya, dengan menghadiri majelis taklim yang ada di masjid, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu agama, maka pahalanya seperti haji yang sempurna hajinya. Haji sekarang nunggunya 20 tahun, 25 tahun, bahkan belum tentu berangkat. Mungkin ada seperti halnya 2 tahun lalu yang mau berangkat tercegah dengan COVID dan lain sebagainya. Maka kita tetap bisa mendapatkan pahala yang senilai haji, seperti haji, dengan cara istiqomah dan mencintai majelis-majelis ilmu. Tapi bukan berarti orang yang sudah hadir pengajian, mampu dia berangkat haji, maka tidak perlu haji. Maka tetap kewajiban haji itu tidak akan gugur. Ketahuilah jamaah sekalian rahimakumullah, majelis ilmu adalah taman-taman surga. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, ambillah manfaatnya, ambillah kenikmatan dari dalamnya. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi jelaskan taman surga adalah majelis ilmu. Sehingga kita yang belum bisa haji ataupun umroh, kita yang belum sampai ke satu tempat di Masjid Nabawi yang namanya Raudhah, kata Nabi, Raudhah itu baina baiti wa mimbari, raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Sekarang masuk Raudhah pun dibatasi, harus check-innya dengan online dan lain sebagainya. Tidak bisa lebih dari sekali. Padahal dulu kita berebut kapan saja bisa bermunajat, sholat sunnah, berdoa yang panjang di satu tempat yang namanya Raudhah, tempat yang mustajab di salah satu area dalam Masjid Nabawi. Nah, walaupun kita belum bisa mendapatkan taman surga tersebut, kita bisa mendapatkan taman surga yang lain dengan hadir ke majelis ilmu, suka pengajian, sering hadir untuk majelis taklim yang diadakan di masjid-masjid ataupun musola-musola. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan teks yang cukup panjang, dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang fakir dari kalangan sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, mereka mengeluh, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi memborong pahala, derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Padahal mereka sholat, kami pun sholat, mereka puasa, kami pun puasa. Tetapi ya Rasulullah, orang kaya punya kelebihan harta. Dengan hartanya mereka haji, umroh, berinfak, berjihad di jalan Allah, sedangkan kami tidak mampu.
Jadi sahabat-sahabat Nabi itu ketika melihat ada seseorang yang bisa mengerjakan satu kebaikan, kok mereka tidak mampu, mereka cemburu, mereka iri, mereka memacu dirinya untuk bisa mengerjakan kebaikan yang sama. Maka mereka tercegah untuk haji, umrah, berinfak, berjihad sebab tidak memiliki harta. Kalau kita hari ini kan tetangga beli mobil baru, kita juga terpacu. Gimana bisa beli mobil baru meskipun dengan uang riba? Na'udzubillah. Kalau tetangga hari ini beli rumah baru, gimana juga kita bisa beli rumah baru? Padahal rumah itu belum tentu dihuni, tidak menjadi prioritas. Sedangkan sahabat Nabi iri mereka di dalam perkara akhirat. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan iri di dalam perkara akhirat itu disunnahkan, dianjurkan, yang disebut dengan ghibtah. Ada teman yang lebih baik akhlaknya, lebih baik sholat sunnahnya, lebih besar sedekah dan infaknya, baik tutur katanya, maka kita terpacu untuk menjadi lebih baik darinya dengan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan itu sifatnya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Lantas mereka mengeluh, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi membawa pahala yang banyak, sholatnya sama dengan kami, puasanya sama dengan kami. Maka Nabi SAW memberikan amal yang senilai haji dan umrah seperti yang dikerjakan oleh orang-orang kaya dengan hartanya mereka berhaji dan berumrah. Apa itu? Kata Nabi SAW, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa salasin. Engkau membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali setiapnya setelah sholat 5 waktu. Jangankan untuk berzikir hari ini, sholat 5 waktu kita pun tidak sempat menghadirkan kekhusyuan. Setelah sholat 5 waktu, semuanya terburu-buru untuk kembali kepada aktivitasnya. Padahal zikir setelah sholat 33 dikali 3 itu tidak sampai memakan waktu 10-15 menit. Tetapi karena sebab dunia yang menghimpit, susahnya hati kita kepada akhirat, kita pun susah mengamalkan perbuatan yang ringan dan pahalanya cukup besar, yaitu seperti haji dan umrah. Jangankan untuk berzikir setelah sholat, ketika kita sholat zuhur ataupun sholat maghrib, ketika pulang dari kerja ataupun ketika istirahat dalam bekerja, ikut sholat berjamaah, imamnya sedikit panjang, maka hati pun sudah tidak khusyuk. Kenapa imam ini baca surat An-Naba? Apa enggak ada yang lebih pendek lagi? Apa enggak ada yang lebih cepat lagi? Kekhusyuan di dalam sholat kita telah hilang karena sebab di dalam sholat kita menghadirkan dunia. Di dalam sholat kita membawa pekerjaan. Di dalam sholat kita terfikir tokoh perusahaan yang belum laku. Di dalam sholat kita terfikir terbawa perdagangan yang belum laris dan seterusnya. Rokaat pertama udah mikirin abis zuhur ini enaknya es cendol. Rokaat kedua sudah terbesit, kalau es cendol aja nggak enak sama somainya sekalian. Maka susah kita untuk menjaga zikir setelah sholat. Padahal hanya dengan memakan waktu tidak lebih dari 5 waktu, tasbih, tahmid dan takbir mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Tidak perlu mengikuti majelis-majelis zikir yang terlampau lama dan panjang kalau tidak bisa istiqomah. Bapak kenapa habis sholat nggak pernah zikir? Ustadz, saya sudah ikut thariqah, saya sudah ikut majelis zikir, semalam saya zikir itu 80.000 kali. Rasanya cukup untuk mengcover zikir 1 bulan. Nggak seperti itu. Zikir setelah sholat 5 waktu dijaga, zikir pagi petang yang ringan kita jaga, dan kita bisa melaksanakan yang konsisten, istiqomah setiap hari berkesinambungan. Itu lebih baik dibandingkan zikir puluhan ribu kali tetapi kita tidak bisa mengembannya.
Jadi jamaah sekalian, sesibuk apapun jangan tinggalkan zikir setelah sholat, dan Allah Ta'ala akan menjanjikan pahala yang sangat besar, yaitu seperti haji dan umrah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang kelima, amalan yang berpahala haji dan umrah adalah umrah di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita, "Ma mana'aki an tuhajji ma'ana?" Apa yang mencegah dirimu tidak berangkat haji bersama kami? Apa kata wanita itu? "Ya Rasulullah, aku punya tugas untuk memberi minum unta-unta peliharaanku. Kalau aku pergi haji, hewan ternakku ini tidak ada yang menjaga." Sebab wanita tersebut anak yang tunggal dan disuruh ayahnya oleh ayahnya untuk menjaga binatang ternak tersebut. Maka sebab itulah ia tidak bisa berangkat haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah bersabda, "Fa idza kana Ramadan fa'tamiri." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka kerjakanlah umrah. Fa inna umratan fihi hajjah. Karena sesungguhnya umrah di dalam bulan Ramadan seperti haji pahalanya. Jadi di bulan Ramadan mempunyai kekhususan. Amal ibadah yang sunnah dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah wajib, dan amal ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Dan di antaranya orang yang melaksanakan umrah pada bulan Ramadan, baik 10 hari pertama, pertengahan ataupun akhir, mendapatkan pahala dari umrah itu seperti haji. Ustadz, umrah di bulan Ramadan mahal. Biasanya umrah 25 juta, bulan Ramadan 50 juta atau lebih. Di depan travel umrah nampaknya mahal. Depan travel umrah kita merasa umrah Ramadan itu terlalu besar biayanya. Tetapi depan showroom mobil harga 300 juta rasanya kecil. Mobil harga 500 juta rasanya ringan. Ini berapa harganya? 500 juta. Kalau gitu saya beli 2. Tapi kalau untuk umrah pakai nawar lagi, Ustadz bisa kurang nggak sih Ustadz? Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka jangan takut kehilangan harta, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap rizki seseorang. Dalam hadis qudsi dijelaskan, "Ya ibna Adam, la takhsha min dhiqir rizq wa khazaini mal'an wa khazaini la tanfadu abada." Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian takut tentang kesempitan rizki, karena selama khazanah perbendaharaanku masih ada dan ia tidak akan habis selama-lamanya. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tadmintu lak. Wahai anak cucu Adam, jangan kalian bermain-main di dalam ibadah, karena sesungguhnya aku ciptakan kalian untuk ibadah. Dan jangan kalian terlalu capek mencari rizki, sedang aku telah jamin rizki kalian. Untuk apa kita mencari harta yang berlimpah, jabatan, rumah mewah, kendaraan baik, bagus, tapi kalau ia tidak dipakai untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rizki untuk haji furoda, maka berangkatlah haji furoda. Hanya 150 juta, kecil dibandingkan harga mobil kita. Ada rizki untuk umrah bulan Ramadan 10 hari terakhir 50 juta, 70 juta. Sedangkan tabungan di ATM 1M lebih, silahkan pergi. Tabungan kita 500 juta lebih, silahkan lebih. Maka di antara salah satu kunci pembuka rizki adalah dengan melaksanakan umrah. Tapi ingat, niatnya jangan salah. Niat pergi umrah untuk kaya, niat pergi umrah agar jabatannya lancar, niat pergi umrah karena untuk maksud tujuan dunia. Jangan kita tukar niat akhirat untuk dunia, maka kita tidak akan mendapatkan bagian akhirat sedikit pun.
Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang kelima adalah terkait umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji dan umrah. Yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting sekali ulang-ulang, karena pada zaman ini anak-anak muda kaum muslimin mengalami krisis adab dan akhlak. Kalau kita flashback ke tahun 80, tahun 90, di mana pengajian masih jarang. Mungkin di masjid ini pun belum ada pengajian pada saat itu. Kita mau ketemu ulama, ikut majelis taklim mereka pun susah. Orang-orang yang lahir tahun 80-90 edukasinya rendah. Kebanyakan tamat SMA itu udah tinggi. Apalagi kalau sudah bergelar insinyur itu lebih tinggi. Dibandingkan sekarang tahun 2022 masuk 2023, majelis taklim ada di mana-mana. Bahkan pengajian subuh kita bisa pilih di mana pengajian subuh yang kita ikuti, plus dengan menu yang berbeda-beda untuk sarapannya. Kalau pengajian subuh di sini sarapannya lontong sayur, kalau pengajian subuh di sana sarapannya nasi uduk. Tetapi masalah adab dan akhlak, orang yang lahir tahun 80 dan 90 jauh lebih beradab dan berakhlak dibandingkan anak hari ini, meskipun edukasinya S1, S2 ataupun lebih daripada itu. Sedangkan anak-anak kita, mereka tahu pendidikan, tetapi mereka tidak tahu pendidikan yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi SAW jauh sebelum ilmu adalah adab dan akhlak. Hadis riwayat Tirmizi menjelaskan, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya antara kesempurnaan iman seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Di antara kesempurnaan iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kaitan iman itu dengan akhlak tidak bisa dipisahkan. Kan ada orang sekarang yang mengatakan, Ustadz, dia itu orangnya sebenarnya baik, hanya saja perkataannya kasar. Dia itu sebetulnya orangnya soleh, tapi memang ngomongnya seperti itu, menyakiti hati kita kadang-kadang. Tidak mungkin itu terjadi, karena apa yang keluar pada lisan, apa yang diucapkan menggambarkan, mencerminkan hati. Hatinya baik, hatinya bersih, otomatis apa yang diucapkan juga baik. Kalau hatinya baik, ucapannya kasar, itu hanya ada di dalam sinetron, tapi tidak ada di kehidupan nyata. Karena kaitannya bersihnya hati adalah dengan baik ucapan. Ucapan yang baik menunjukkan kemurnian dan kebersihan hati. Bagaimana anak-anak sekarang berlaku kepada orang tuanya? Mereka bukan hanya mengatakan ah, tetapi lebih dari itu. Ada anak yang menzolimi orang tuanya, menganiaya orang tuanya, bahkan sampai tega untuk membunuh dan lain sebagainya. Sahabat yang seharusnya menjadi sahabat Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang tabi'in, kibar tabi'in. Dia tercegah untuk menjadi sahabat Nabi, padahal hidup di zaman Nabi dan mendapatkan salam dari Nabi SAW. Apa yang mencegah dia untuk bertemu Nabi? Yang mencegahnya adalah karena khidmat, melayani, berbakti kepada orang tua. Uwais Al-Qarni itu rela menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, dan itu tidak akan membalas satu teriakan dan sakit dari seorang ibu. Kita yang sudah amal agama harus perhatikan juga. Jangan sampai kita semangat dalam berdakwah, jangan sampai kita semangat menyampaikan agama, tetapi surga yang paling mudah ini tidak dijaga. Pergi kemana-mana dakwah, contohnya seperti saya, tapi saya tidak menjaga orang tua saya, maka percumalah dakwah saya. Ada seorang sahabat Nabi yang tercegah untuk berjihad di jalan Allah karena mengurusi orang tuanya, yakni ibunya. Maka kata Nabi SAW, jihadmu adalah dengan berkhidmat kepada ibumu.
Nabi tidak katakan tinggalkan orang tuamu, engkau mati di jalan Allah, mati syahid, tidak. Tapi Nabi katakan jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu, melakukan kebaikan, tapi jangan sampai kita meninggalkan kebaikan yang lain. Menyampaikan agama itu baik, tetapi ada kewajiban yang lain yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan jangan sampai karena kebaikan itu kita merusak semuanya. Dan orang tua itu ada surga pertengahan untuk kita, paling mudah untuk kita. Kalaulah tahajud kita pas-pasan, bahkan kita pun sering terkejut, duha sering kita tinggalkan, setiap hari belum tentu kita infak. Masih punya orang tua, maka berbaktilah kepada mereka dengan maksimal. Ibu adalah surga pertengahan, apabila engkau menginginkannya, engkau akan mendapatkannya. Apabila engkau tidak menginginkannya, engkau bisa mengabaikannya. Allah berikan kita pilihan dengan amal kita yang jauh dari sempurna, amal kita yang jauh dari layak, kita bisa mendapatkan surga Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan pahalanya seperti haji dan umrah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jamaah sekalian rahimakumullah, amalan yang bernilai seperti haji dan umrah adalah niat untuk haji. Nah, niat haji ini jangan sampai tidak ada di dalam diri seorang muslim. Mampu tidak mampu itu urusan lain, tetapi kita dari sejak dini tanamkan kepada anak-anak kita, dari sejak sekarang tanamkan kepada diri kita, di dalam hati kita mesti senantiasa ada niat untuk berhaji. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, man ataqal hajja falam yahujja, barang siapa yang mampu pergi berhaji tapi dia tidak melaksanakannya, fasawa'un alaihi yahudiyan mata au nasraniyan, maka pilihlah dia mau mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Kalau niat haji saja kita sudah tidak ada, maka dipertanyakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang sudah punya harta, sekiranya haji itu bisa dipercepat, maka pergilah dengan harta itu dipercepat. Dan itu sudah menjadi kewajiban baginya. Jangan sampai untuk akhirat kita suka yang ekonomis, untuk dunia kita suka yang royal class. Kadang-kadang begitu. Untuk kalau bisa seekonomis mungkin. Kalau untuk dunia nggak mau yang ekonomis, kata tetangga nanti harus yang royal, harus yang VIP dan seterusnya. Laksanakan haji dan umrah, maka kita akan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan kalaupun belum mampu, hadirkan senantiasa di dalam hati kita niat haji ataupun umrah. Dan umrah yang pertama itu juga dihukumi wajib, bukan hanya haji. Kalau haji belum mampu pergi, tetapi uang sudah cukup untuk umrah, maka pergilah umrah. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan umrah yang pertama adalah hukumnya wajib bagi yang mampu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, dipersilahkan. Ya, silakan Pak.